Bahaya pijat perut bayi yang tidak tepat. Nah, jadi harus dihindari dan juga diketahui cara yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya, Dr. Sadam Ismail. Nah, ketika si kecil menangis dan perutnya terlihat kembung ya, nah naluri kita sebagai orang tua pasti ingin melaksanakan ataupun melakukan apapun agar ia merasa lega, agar dia merasa nyaman ya, nggak nangis dan juga nggak rewel. Dan bagi sebagian besar orang Indonesia, cara yang paling sering dipilih, bahkan diwarisi dari generasi ke generasi adalah dengan memijat perut bayi. Nah, kepercayaan ini ya sangat kuat sekali ya. Jadi seolah-olah pijat adalah solusi satu-satunya untuk mengatasi ya misalkan perut bayinya bergas ya, kembung ya, ataupun bayinya rewel. Nah, tahukah kamu ya kalau pijat perut bayi yang tidak dilakukan dengan benar itu bisa membawa resiko serius bagi kesehatan si kecil. Penting bagi kita untuk membedakan antara sentuhan lembut yang aman bagi bayi dan juga pijatan yang justru berbahaya untuk bayi. Nah, di video ini kita akan ngebahas nih mengapa pijatan pada perut bayi harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan saya akan berikan panduan cara yang benar dan juga aman ya, agar ini tidak menyebabkan informasi-informasi yang turun-temurun yang salah itu diteruskan. Nah, mengapa perut bayi itu sangat sensitif? Nah, perut orang tua pun sensitif ya, dewasa pun sensitif, apalagi bayi. Nah, perut bayi ini jauh berbeda dengan perut orang dewasa. Nah, nenek atau orang tua kita mungkin terbiasa dengan mijat perut orang dewasa yang lebih kuat ya, namun anatomi tubuh bayi itu berbeda. Ya, bayi itu berbeda lah. Yang pertama, otot perutnya itu belum kuat ya, jadi otot perut bayi itu masih sangat lemah sekali ya. Kita lihat itu kayak mau pecah gitu ya takutnya ya. Nah, dan belum berkembang sempurna dia. Nah, tidak memberikan perlindungan yang memadai pada organ di dalamnya. Jadi ototnya itu belum kuat. Kemudian yang kedua itu organ vitalnya masih di dekat permukaan. Nah, seperti hati ya, limpa pada bayi itu relatif lebih besar dan juga posisinya lebih ke permukaan kulit. Nah, jadi ini hati-hati ya. Rentan sekali terhadap tekanan dari luar. Jadi karena anatomi inilah ya, perut bayi itu tidak bisa diperlakukan sama dengan perut orang dewasa, sedangkan perut orang dewasa pun nggak boleh sembarangan ya, apalagi bayi. Nah, jadi teman-teman ya, bahaya pijat bayi yang tidak tepat ini bisa menyebabkan masalah ya, kalau dilakukan pijat tadi dengan tekanan yang kuat atau gerakan yang salah. Nah, itu bisa menyebabkan yang pertama kerusakan organ dalam. Jadi tekanan berlebihan ya ketika dipijat gitu ya. Nah, ini dianggap biasa mungkin. Orang tua zaman dulu, biasa ini, dulu juga mama kamu seperti ini misalkan gitu ya. Nah, ini menyebabkan memar nanti, bengkak, ya atau bahkan pecah organ dalam. Nah, itu bisa terjadi. Ya, hatinya misalkan, limpanya, ya ususnya misalkan ya. Nah, ini kondisi darurat ataupun mengancam jiwa. Karena sering ya, bayi tiba-tiba mungkin katanya nggak bisa BAB, ataupun sering nangis diurut perutnya sama neneknya. Akhirnya apa? Bayinya perutnya jadi besar, bengkak, ternyata mengalami pecah di situ. Ya, jadi memang berbahaya sekali ya. Yang kedua, gangguan pada pencernaan. Jadi alih-alih melancarkan pencernaan, pijat yang kasar itu bisa mengganggu pergerakan alami usus, menyebabkan iritasi dan bahkan memperburuk kondisi kembung ataupun kolik. Nah, yang ketiga, nyeri dan trauma. Jadi bayi itu tak bisa memberitahu kita kalau sakit bu, kan belum bisa ngomong dia ya. Paling dia bisanya nangis-nangis. Jadi pijatan yang tidak nyaman itu bisa membuat bayi merasa kesakitan, ketakutan, bahkan membangun asosiasi negatif terhadap sentuhan orang tua. Jadi yang punya bayi itu ya kamu, ibunya. Jadi kalau seandainya neneknya mau mijat-mijat ataupun tetangganya mau mijat-mijat, jangan ya ambil. Ya ribut sedikit gak apa-apa daripada bayinya yang jadi korban. Nah, pijat perut bayi yang aman dan efektif, meskipun pijat perut yang kasar berbahaya, ada cara yang efektif ya, yang teknik yang efektif. Itu tentunya nggak kuat, ya aman ya, itu membantu mengeluarkan gas misalkan pada perut bayi. Nah, ini adalah cara modern. Nah, ini tentu dengan sentuhan ya, bukan pijatan, sentuhan lembut. Nah, yang pertama itu gunakan gerakan I love you. Jadi, I-L-U. Nah, ini adalah metode yang paling direkomendasikan. Jadi letakkan ya tangan kita ini
ya, misalkan 3 jari ini, ya. Ingat ya, disentuh ya, bukan ditekan ya. Nah, itu menggunakan gerakan I dulu. Jadi tarik lurus pada sisi perut kiri ya. Nah, jadi dari kiri itu diginiin. Nah, perut kirinya ya. Ini anggap aja muka bayi di atas, ya ini kakinya, ini udelnya. Jadi dari kiri ya. I. Nah, seperti ini. Kemudian ini bukan diurut ya, tapi disentuh pelan. Nah, kemudian L ya. Nah, L-nya itu L terbalik ya, dari kanan ke kiri. Nah, berarti dari atas ini ke sini. Ya, pelan. Nah, kemudian U terbalik juga. Nah, untuk U terbalik dari kanan ke kiri juga ya. Jadi jangan sampai salah. Jadi lakukanlah gerakan ini dengan sangat lembut ya, hanya menggunakan ujung jari. Seolah-olah itu seperti menggambar di atas air ya. Bukan seperti menggambar di atas pasir ataupun tanah. Kalau tanah kan keras, pasir juga keras ya. Jadi seperti kita menggambar di atas air. Jadi lembut sekali ya. Yang kedua, latihan sepeda. Bukan bayinya disuruh naik sepeda, bukan ya. Jadi angkat kedua kaki bayi dan gerakan perlahan seolah-olah ia sedang mengayuh sepeda. Nah, jadi gerakan ini membantu mendorong gas keluar dari usus. Tapi perlahan ya, jangan terlalu ngebut ya. Nah, nanti malah engsel bayinya, kakinya malah cedera. Yang ketiga, tummy time. Jadi biarkan bayi tengkurap di atas alas yang empuk ya selama beberapa menit. Nah, tekanan lembut dari posisi tengkurap ini bisa membantu mengeluarkan gas pada perut bayi. Nah, gitu ya. Jadi bukan diurut-urut ya, nggak benar. Jadi kapan harus ke dokter? Nah, jadi pijat yang aman ini kan bisa membantu masalah ringan. Ingat ya, ringan ya, bukan yang berat. Tapi ada beberapa gejala ataupun masalah ya yang mengharuskan bayi itu mendapat pertolongan medis. Misalkan dia menangis tanpa henti dan tidak bisa ditenangkan ya. Perutnya terlihat sangat keras, kaku atau membesar, kemudian muntah-muntah, diare atau ada darah dalam nya. Kemudian demam tinggi atau tampak lemas ya, nggak bertenaga, loyo gitu, ya matanya cekung, itu langsung bawa ke dokter. Nah, kesimpulannya teman-teman ya, kelembutan adalah hal yang utama untuk keamanan bayi. Jadi sentuhan adalah kekuatan terbesar orang tua. Ya, gunakan kekuatan itu dengan baik ya, dengan penuh kasih sayang, kelembutan, kesabaran ya. Jangan pernah memaksakan dipijat. Jadi kalau ada yang mau mijat bayinya, ambil, rebut bayinya ya, jangan sampai nanti bayinya jadi korban. Jadi pastikan bayinya aman, bayinya nyaman ya. Karena itu adalah hal yang sangat sensitif mengurut perut bayi. Nah, kalau seandainya memang ada masalah kesehatan yang perlu dikonsultasikan ke dokter, ya silakan konsultasikan ke dokter. Nah, gimana pengalaman kamu yang sudah menikah dan punya bayi, atau sekarang bayinya udah besar? Pernah nggak dulu bayinya diurut-urut sama orang lain ya? Atau sama siapa? Coba tulis di kolom komentar gimana pengalamannya. Semoga video ini bermanfaat, ya, menambah wawasan. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan juga di-subscribe untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton, jaga kesehatan selalu ya, salam sehat, sampai jumpa.